Jadi hari ini aku, Dokter Gigi Ayu sama Dokter Gigi Tami mau bahas tentang kesehatan gigi di masa pandemi. Oke. Jadi sekarang Halo Dok Ayu. Halo Dok Tami. Sampai sore gede ya. Yuk perkenalkan diri dulu ya Dok. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mam semua. Jadi saya itu Dokter Gigi Ayu dan ada Dokter Gigi siapa namanya? Tami. Gigi Tami. Kebetulan kami adalah dokter-dokter yang bertugas di klinik Mutiara Ciputra untuk poli gigi. Sebenarnya kita ada berempat ya. Ada saya, Dokter Tami, Dokter Hendrik, dan juga Dokter Rizky yang mungkin nanti nextnya akan live juga biar semuanya Mams tahu ya. Iya. Aku juga Dokter Rizky. Jadi Dokter Rizky di sini ada dua. Nanti ada yang Rizky pagi sama Rizky sore. Oh gitu. Iya. Ini kebetulan kalau ini Dokter Rizky pagi. Kalau nanti Dokter Rizky sore betul. Live bareng sama Dokter Rizky sama Dokter Hendrik yang Mas. Jadi hari ini Dok kita mau bahas tentang kesehatan gigi di masa pandemi ini Dok. Mungkin kan masih banyak yang masih ragu ya untuk datang ke dokter gigi. Terus mungkin masih juga yang banyak yang pengen ke dokter gigi tapi masih takut. Masih takut ya. Masih banyak banget yang takut. Harus kan banyak juga katanya yang harus rapid dulu atau harus swab dulu atau gimana. Nah kalau menurut dokter nih, gimana sih caranya buat kita menjaga kesehatan gigi dan mulut di masa pandemi ini? Oke, pertama saya sapa dulu ya teman-teman dari keluarga KMC sama teman-teman yang sekarang mau ikut gabung ya sama kita ngobrol-ngobrol tentang masalah kesehatan gigi di pandemi ini. Jadi kalau kita balik lagi dulu ke awal pandemi, itu emang ada arahan buat untuk seluruh dokter gigi untuk menunda pekerjaan ya, semua jenis pekerjaan, kecuali yang emergensi. Jadi dulu pada saat awal-awal pandemi itu kita diinstruksikan dari PDGI ya terutama untuk nanti dulu kalau misalnya bukan yang emergensi itu jadi contohnya nih kalau misalnya ada trauma, kecelakaan gitu ya, itu kan harus langsung ditangani. Terus misalnya kayak kita udah minum obat nih, dia udah konsul ke kita tapi ternyata nggak mempan atau infeksinya udah luas banget, itu juga termasuk emergensi ya. Nah itu hal-hal yang bisa kita lakuin gitu di poli gigi. Nah, tapi makin kesini di beberapa jurnal dan juga pendapat ahli ya, di situ tuh dikasih tahu kalau misalnya kita tuh kan nggak tahu ya kapan pandemi ini tuh mau berakhir. Bisa setahun lagi, 2 tahun lagi, tapi masa sih kita menunda terus ya datang ke dokter gigi selama itu. Nah, hal-hal kecil yang tadinya nggak berbahaya, tapi kalau misalnya kita tunda terus-terusan, itu kan bisa jadi berbahaya ya. Nah, kalau dari situ makanya disarankan, oke, berarti kita yang harus merubah sesuatu agar masyarakat jadi lebih aman gitu kan ya ke dokter gigi. Jadi dari dokter giginya kita berubah, dari pasiennya pun ada tata cara khusus ya pada saat datang ke dokter gigi gitu. Untuk sekarang jadi kalau misalnya, kalau untuk sekarang kita sesuai dengan arahan dari PDGI juga, sama kayaknya seluruh dentis di seluruh Indonesia dan dunia kali ya, sekarang udah mulai menerapkan tata cara gimana sih harus ke dokter gigi itu dan juga gimana kitanya juga sebagai dokter gigi gitu kan ya, gitu. Jadi mau masuk aja langsung atau ada tambahan dulu dari Dokter Ayu? Mungkin kurang lebih sama ya. Kalau untuk kita sekarang juga kalau dari peningkatan pasien juga udah lumayan ya sekarang Dokter Tami ya. Maksudnya benar. Lebih berani lah untuk datang ke dokter gigi karena kan ditambah lagi kita tuh juga khususnya di KMC sini ya, kita di klinik mungkin berbagai macam yang untuk meminimalisir terjadinya penularan COVID itu dari dokter ke pasien ya.
gitu ya dokter Tami ya. Iya. Kayak misalnya Jadi kalau misalnya yang kata dokter panduan PDGI untuk ruangannya di kita kan udah sesuai ya dokter Tami ya, bisa sedikit dijelaskan. Betul. Kalau di kita tuh udah jadi ruangannya seperti apa? Jadi kalau misalnya alurnya nih ya, kalau ada pasien mau datang kita ke dokter gigi, jadi pertama bagusnya sih sebenarnya bikin perjanjian dulu ya. Tapi sebenarnya tanpa perjanjian pun boleh. Tapi kalau mau lebih enak gitu kan, bagusnya ada perjanjian dulu. Pertama itu, lalu nanti pada saat benar, biar nggak numpuk juga kan ya nanti nunggunya. Nanti pada saat udah datang ke KMC, nanti pasti diperiksa dulu suhunya. Nah, kita ada screening dulu ya di depan. Nah, nanti kita periksa suhu, nanti mungkin ada pertanyaan juga ya tentang yang berhubungan sama COVID gitu. Nah, kalau misalnya di sana betul. Kalau pernah batuk pilek atau mungkin demam, itu nanti akan ditanyakan di bawah ya dokter Tami ya. Betul gitu. Jadi nanti kalau misalnya udah dari situ kan pasti pasien menunggu ya. Nah sedangkan di KMC ini tuh kita punya ruang tunggu di luar. Kalau misalnya yang nggak mau nunggu di dalam boleh ada ruang tunggunya di luar gitu kan, karena emang lebih bagus di udara terbuka sebenarnya ya. Tapi kalau misalnya perjanjian cuma sedikit, pasiennya dikit boleh langsung nunggu di atas gitu. Nah nanti kalau misalnya dari situ udah screening sudah selesai, pada saat masuk ngelihat kita pakai APD. Ya, kita gitu. Iya benar. Nah nanti insya Allah kalau misalnya kita pakai APD itu berarti udah sesuai ya sama yang PDGI ya. Lalu setelah kita pakai APD itu sebelum ya benar, sebelum pasien masuk itu semua udah kita semprot nih pakai alkohol. Semuanya udah kita semprot pakai alkohol. Terus di ruangan kita itu udah disediakan yang sesuai ketentuan ya untuk masa pandemi ini. Jadi pertama kita udah ada ventilasi atau exhaust ya. Lalu setelah itu kita udah punya HEPA filter. Betul. Lalu setelah itu kita juga punya suction extra oral. Jadi kalau misalkan suction itu tuh, jadi kan mungkin udah banyak yang tahu ya, kalau misalnya COVID itu menularnya dari droplet, dari aerosol tuh yang ada di udara kayak gitu ya. Kalau kita melakukan tindakan-tindakan kedokteran gigi terutama. Nah itu bisa kita minimalisir dengan suction yang kita punya. Jadi ketika kita melakukan pengerjaan itu terutama yang menggunakan dental chair atau kursi gigi itu yang droplet atau misalnya aerosol itu bisa minimal gitu. Terus selain itu misalnya kayak gini, kalau misalnya di sesuai anjuran PDGI itu AC itu ditaruhnya nggak di depan ya, tapi di belakang pasien. Jadi udaranya itu nggak datang ke pasien gitu ya. Nah misalnya yang hal kecil kayak gitu juga kita perhatiin kok. Jadi yang kayak gitu udah kita lakuin, insya Allah. Walaupun sebenarnya nggak ada yang pasti ya, kalau misalnya masalah pandemik ini, cuman kan kita memaksimalkan apa yang kita punya gitu ya. Semoga pasien-pasien merasa aman, ngerasa tenang gitu. Kalau misalnya datang untuk periksa gigi atau mau tindakan gigi, iya benar ke KMC. Nanti setelah pasien selesai tindakan, nanti biasanya dia ngelihat juga ya kita semprot-semprot lagi kan ya. Lalu setelah itu nanti keluar pun kita semprot-semprot lagi ya. Mungkin kekurangannya jadi waktu tunggunya lebih lama tapi nggak selama itu. Jadi ya paling tambahannya itu ya ketika masa pandemi ini. Ya jadi lebih baik untuk by appointment ya dokter Tami ya, supaya mungkin nggak terlalu lama nunggu. Jadi maksudnya di ruang tunggunya tidak terlalu kontak dengan banyak orang. Jadi lebih baik by appointment. Betul. Nah betul. Kalau misalnya mungkin nih di sini moms yang mau tanya boleh ya, nanti ditulis aja di komen, nanti coba. Iya boleh. Pertanyaan yang tentang seputaran gigi nanti kita pasti bakal jawab ya sebisa kita, oke? Iya. Terus mau tanya lagi moms, dok kalau misalnya di saya juga moms. Iya ya moms. Kalau misalnya di sini nih khususnya di poli gigi nih dok, biasanya kita udah ngerjain apa aja sih dok? Karena kan ada beberapa klinik mungkin yang masih belum berani atau mungkin sekarang udah banyak yang udah new normal gitu ya dok. Nah kalau di sendiri tuh apa kita sudah melakukan semua tindakan atau hanya yang emergensinya saja sih dok? Mungkin banyak yang belum tahu gitu.
Ya, mungkin tadi kelewat juga ya di awal ya. Jadi kalau misalnya di KMC itu sendiri, karena kita udah standarnya udah sesuai sama yang diarahkan oleh Persatuan Dokter Gigi Indonesia, jadi insya Allah semua tindakan udah bisa kita lakukan. Gitu. Karena kalau dulu mungkin iya ya, ada beberapa tindakan yang emergency. Emang awal-awal pandemik itu pada saat kita udah mulai buka poli gigi, itu kan banyak beberapa pasien yang dok saya mau ini masih udah bisa belum? Oh belum, masih beberapa yang belum kita kerjain ya. Tapi di sini mungkin sekalian ya, biar teman-teman juga tahu kalau kita udah full bisa mengerjakan tindakannya itu udah full. Jadi nggak cuma yang emergency aja. Karena tadi yang udah kita sebutin tadi juga ya, KMC udah menyediakan untuk meminimalisir perpindahan dari COVID dari satu pasien ke pasien lain gitu. Oke. Nih kebetulan ada yang nanya nih dok dari di Gales. Maaf ya kalau salah. Ini dia nanya dok, katanya biasanya kalau pembersihan karang gigi itu berapa bulan sekali? Terus untuk biayanya bagaimana? Oke. Iya. Saya yang jawab ya. Padahal sebenarnya dok Ayu juga habis praktek ya dia. Oh iya. Oke. Jadi gini, kalau misalnya membersihkan karang gigi itu bagusnya 6 bulan sekali. Jadi untuk kontrol itu kita check up 6 bulan sekali. Tapi di beberapa kasus yang pasien itu bagus membersihkan kesehatan gigi dan mulutnya bisa jadi 1 tahun sekali sebenarnya. Jadi 6 bulan sekali itu kita check up aja dulu, nggak usah takut gitu. Kan bagusnya sebenarnya, jadi kalau misalnya gini, orang-orang tuh pasti nyangkanya aduh takut nih ke dokter gigi mahal, atau misalnya tindakannya sakit banget nih kayaknya takut gitu. Padahal sebenarnya dengan kita check up 6 bulan sekali itu meminimalisir itu semua. Jadi misalnya kalau 6 bulan sekali itu kita ngelihat ini ada nih bolong sedikit aja, itu kan jadi nggak sakit ya nanti nambalnya gitu, daripada bolong yang besar banget. Dan harganya pun jadi lebih mahal kan ya kalau misalnya udah besar. Sedangkan iya betul, kalau perawatannya udah semakin banyak semakin mahal. Sedangkan kalau yang untuk check up 6 bulan itu semakin kita sering check up semakin murah dong jatuhnya gitu ya. Karena kan untuk perawatannya jadi kita cuma konsul aja. Kalau untuk scaling, untuk range harganya di KMC itu insya Allah masih standar kok. Nanti boleh di DM aja ya untuk range harganya, nanti ada yang pasti jawab. Iya. Untuk tanya atau untuk appointment juga bisa ya nanti di bawah. Betul. Nih terus siapa lagi? Oh belum ada lagi sih yang nanya ya dok. Tadi ada yang nyapain. Oh iya. Halo dokter Ayu, dokter Kambing. Oh halo, iya. Kasih ya mas nonton yang mau tanya boleh nih sekitar gigi. Sama mau tanya juga nih dok. Memang kan kita diwajibkan ya untuk konsultasi ke dokter gigi itu 6 bulan sekali. Mau ada keluhan, kalau nggak ada keluhan lebih baik itu 6 bulan sekali ya. Nah tapi kan mungkin orang-orang tuh ya balik lagi karena lagi masa COVID kayak gini, pandemi kayak gini, kayaknya mending nggak usah deh gitu kan, pasti orang-orang kayak gitu ya dok ya. Udah nggak usah, nanti aja kalau udah ada keluhan baru ke dokter gigi gitu. Nah kemarin itu saya baru dapat pasien ya dok ya, dia datang dengan keluhan dia pernah kecelakaan beberapa tahun yang lalu, giginya patah, tapi dia nggak ke dokter gigi. Nah pas kemarin dia udah bengkak gede banget. Menurut dokter Tami nih, kalau gimana sih cara mengedukasi pasien nih supaya mereka itu nggak perlu takut untuk ke dokter gigi, walaupun misalnya ngerasa pas setelah kejadian itu dia nggak ngerasa kenapa-napa giginya, paling cuma patah aja nggak apa-apa kok dok gitu, cuma beberapa bulan kemudian itu dia bengkak. Gimana sih sebenarnya cara kita untuk mengedukasi pasien nih biar, atau moms di rumah biar tahu bahwa sekecil apapun, walaupun cuma lubang kecil ataupun adanya yang gigi yang patah walaupun dia tidak merasa sakit atau apapun, untuk tetap datang ke dokter gigi itu sebenarnya sebaiknya gimana gitu untuk kita gini ke pasiennya. Gini, jadi sebenarnya ini tuh kalau masalah gigi dan mulut emang persepsinya masih sepele ya mungkin ya di masyarakat. Jadi cuma gigi ini, jadi kayaknya nanti dulu aja deh, atau misalnya aduh mahal banget deh kayaknya kalau kayak gini. Nah sebenarnya dengan kita tadi ya rajin check up ke dokter gigi itu jadi semakin murah gitu.
karena jadi cuman konsul aja dan juga perawatan-perawatan ringan gitu kan. Nah, gini, contohnya kalau misalnya kita ada lubang kecil itu kita biarkan ya, lama-lama jadi besar, terus udah kayak gitu lubang besar ini bikin infeksi di gigi sampai ke jaringan-jaringan lunak gitu ya. Jaringan lunak tuh bisa ke pipi, bisa ke leher kayak gitu. Nah, jadi bengkak besar itu malah lebih susah buat diobatin. Sedangkan kalau tadi lubang kecil itu kita kan jadi lebih gampang juga ya. Pasien juga lebih seneng gitu kan kalau misalnya perawatannya sebentar, terus udah kayak gitu nggak terlalu sakit pada saat perawatan. Itu kan lebih enak ya. Nah, jadi makanya ayo gitu. Kita sama-sama kalau misalnya, atau misalnya kalau misalnya takut mungkin nanti KMC kan sering ada nanti kan promo-promo dari Klinik Mutiara Cikutra. Betul. Insya Allah kalau misalnya untuk harga kita masih standar ya, karena kan kita masih banyak pasien-pasien dulu masih datang ke kita, masih datang ke KMC, emang udah cocok gitu ya di KMC. Jadi kalau misalnya untuk harga insya Allah masih standar, nggak terlalu mahal gitu. Ya. Nah, terus selain itu nih Dokter Tami, selain kita misalnya kontrol nih 6 bulan sekali, sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan di rumah nih untuk menjaga gitu? Misalnya oke lah kita udah kontrol 6 bulan sekali, selama 6 bulan itu kan nggak mungkin kita diamin aja tuh giginya, ya udah biarin aja ntar juga 6 bulan kan nggak mungkin kayak gitu kan. Nah, selama 6 bulan itu misalnya selama fase dimana kita sebelum kita kontrol kunjungan kembali ke dokter, sebenarnya hal-hal apa sih yang dilakukan pasien di rumah supaya tetap menjaga giginya jadi tetap masih baik, masih bagus, nggak ada lubang dan sebagainya macamnya. Oke, ya. Jadi kalau misalnya untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut, yang paling utama itu pasti yang semuanya tahu sikat gigi ya. Iya. Nah, kalau misalkan sikat gigi itu, masih belum tahu ya kalau sikat gigi tuh, kalau rata-rata tuh kalau misalnya saya ada pasien datang tuh ditanya sikat gigi rajin nggak mau rajin, berapa kali sehari? 3 kali malah sehari. Emang sebenarnya tuh yang keren ya. Iya hebat. Emang 3 kali kapan aja Bu? Pagi sore sama sebelum tidur gitu. Nah sebenarnya nih untuk sikat gigi sendiri nih, mumpung Dokter Tami bahas tentang sikat gigi. Sikat gigi itu paling baik itu berapa kali sehari, terus waktunya tuh kapan sih? Mungkin kan masih banyak ya yang belum tahu gitu, moms di rumah, apalagi yang terus cara sikat gigi yang baik tuh kayak gimana gitu. Mungkin bisa sedikit dijelasin sama Dokter Tami ya, supaya moms tahu gitu. Iya, jadi kalau untuk sikat gigi itu sebenarnya minimal itu 2 kali sehari. Pagi-pagi ketika selesai sarapan ya. Jadi kita sarapan dulu nih, habis itu sikat gigi. Cuman kan emang sebenarnya enakan sikat gigi dulu ya, baru sarapan gitu. Atau mungkin boleh nih, kalau emang udah kebiasaan kayak gitu, sikat gigi aja dulu. Nanti sikat gigi lagi gitu kan. Lalu setelah itu iya, jadi lebih bersih kan. Lalu setelah itu sebelum tidur itu benar-benar jangan makan apa-apa lagi. Jadi sikat gigi itu sebelum tidur nggak makan apa-apa lagi, sikat gigi baru tidur gitu ya. Nah mungkin untuk cara sikat gigi kali ya, cara sikat gigi mungkin masih banyak yang salah. Kalau sikat gigi itu banyaknya yang gerakannya itu horizontal. Iya. Ya, sedangkan kita tuh yang penting keras Dok, yang penting busanya banyak Dok, yang penting lama Dok gitu. Sebenarnya itu ya, jadi kalau misalnya sebenarnya yang penting itu gerakannya itu tuh jangan horizontal terus. Sebenarnya boleh aja dikombinasiin ya, tapi yang benar itu kita ada naik turunnya, terus ada memutar, terus ada gerakan mencungkil juga gitu. Mungkin nanti kalau misalnya next ada bahasan tentang sikat gigi, kita bawa modelnya kali ya, jadi lebih kebayang gitu kan sama teman-teman juga kan. Ya benar. Nah jadi biasanya sih kalau misalkan kita selesai meriksa pasien, udah selesai perawatan pasien, kita jelasin cara sikat gigi gitu kan. Jadi mungkin boleh kalau yang mau coba konsul ke KMC, nanti kita jelasin juga cara sikat gigi yang benar kayak gimana, cara bersihin gigi itu bagusnya kapan, terus udah kayak gitu paling yang penting itu cara milih sikat gigi juga kali ya, sama kerasnya tadi ya. Kalau kerasnya itu sebenarnya malah jangan keras-keras banget karena bisa ngelukain gusi. Terus lama-lama juga kan nanti jadi kayak semacam kalau
Iya, jadi gusi itu kalau gusi atas naik ya, kalau gusi bawah turun gitu kan. Jadi lama-lama nanti malah linu giginya gitu. Jadi bagusnya itu kalau sikat gigi pelan-pelan aja, maksudnya nggak terlalu pelan, terus nggak terlalu keras juga, sedang aja. Tapi waktunya aja yang agak dilamain. Kadang kan kita emang sukanya buru-buru ya. Kalau misalkan sikat gigi, kerasanya ya buru-buru terus keras, itu padahal yang salah ya. Gitu. Terus cari sikat giginya juga yang sesuai sama bentuk mulut. Kalau bentuk mulutnya, kalau misalnya ukuran mulutnya kecil, jangan pakai yang besar. Tapi kalau misalkan yang besar juga jangan pakai yang terlalu kecil gitu. Oke. Paling itu. Ya, jadi Mams, kalau dari bahasan tadi Rita Tami, sikat gigi itu minimal 2 kali sehari ya dok ya. Pagi hari kapan sama malam hari sebelum tidur. Ya, dan untuk cara sikat giginya sebenarnya bisa kombinasi, bisa horizontal, bisa atas bawah, dan juga mencuci ya. Mungkin kalau misalnya pasien-pasien yang pernah datang ke kita, pasti mereka lebih ngerti ya, karena setiap pasien yang datang ke kita pasti untuk cara sikat giginya gitu kan ya. Nah mungkin di luar sana mams-mams yang belum tahu terus pengen konsultasi ke sini, boleh banget konsultasi ke KMC. Kita buat sekedar konsultasi juga nggak apa-apa gitu. Kadang juga banyak ya pasien yang datang ke sini takut gitu kan, kayak ditambal aja takut dengar suara burnya gitu. Terus gimana gitu kan, pasti kita juga sebagai dokter gigi akan mengedukasi pasiennya gitu kan. Mungkin kita juga nggak setiap orang yang datang ke sini langsung kita tindak. Kita juga ngelihat ya dok ya, kalau misalnya orangnya takut, apalagi anak gitu kan, pasti sama kita dikasih edukasi dulu sebelumnya untuk anak nyaman ada di kita, baru kita lakukan tindakan. Jadi konsul dulu aja juga boleh kok, tanpa tindakan sama sekali juga kita nggak apa-apa. Karena emang sebenarnya kalau untuk masalah gigi dan mulut itu lebih banyak diedukasi ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan apa, nggak usah takut-takut gitu, tanyain aja. Gitu. Langsung aja sama kita ya kesini ya dok ya. Oh sama ini nih satu lagi ya, kalau misalnya KMC itu kan pasti bersalin ibu hamil gitu ya, terus udah kayak gitu anak-anak ya banyak ya di kita. Nah kalau misalnya di pandemi kayak gini mungkin banyak ibu-ibu yang ngerasa aduh takut nih saya lagi hamil tapi kok ke dokter gigi misalnya kayak gitu. Nah kayak gitu, atau misalnya ada yang baru nikah, pasangan baru gitu kan, soalnya kan kita juga untuk KMC fokusnya di keluarga muda ya. Nah kalau misalnya jadi kalau misalnya kita ada program hamil, sebaiknya sebelum hamil itu bagusnya kita check up gigi dulu. Jadi kita tahu apa yang harus diperbaiki. Jadi kalau misalnya, karena gini, pada saat hamil itu tindakan-tindakannya terbatas gitu. Jadi kalau soalnya banyak banget nih ya moms gitu yang giginya sakit tapi saya baru hamil 1 bulan 2 bulan nih dok, kayak gitu. Jadi kan tindakan juga kita nggak bisa luasa gitu ya, karena emang ada tindakan-tindakan yang dibatasi di ibu hamil gitu. Nggak semua tindakan bisa dilakukan. Iya betul. Jadi bagusnya kalau misalkan kan sekalian nih, misalnya check up nih kehamilan, atau misalnya sebelum ada program hamil, moms mau check up dulu sekalian ke poli gigi gitu. Kalau ada yang mau ditanya, ada yang iya betul gitu. Mungkin di sini belum ada ya yang mau bertanya lagi. Mungkin bingung kali ya dok ya, kalau gitu mau nanyanya gimana ya, karena memang sebenarnya apa gitu ya, lebih enaknya langsung datang ke sini terus kita lihat cek satu-satu giginya gitu ya, karena kan kalau kita betul. Kalau boleh saya tambahkan, kalau kita di sini kan nggak fokus cuma satu, misalnya dia datang dengan keluhan gigi yang bawahnya berlubang, oke, kita fokus gigi yang berlubang, tapi kan setelah itu kita akan lihat ya semua giginya apa ada yang perlu dirawat lagi atau enggak. Kalaupun memang harus ada yang dirawat lagi, pasti kita follow up pasien tersebut untuk membereskan semua masalah giginya supaya kehidupannya itu jadi lebih enak gitu kan. Kan kalau misalnya giginya sakit kan jadi nggak nyaman juga ya untuk ngunyah, untuk makan gitu ya dok ya. Mungkin banyak yang nggak tahu. Jadi kalau misalnya di kampus ini kita moms datang atau anaknya, suaminya, siapapun itu datang ke sini untuk diperiksa giginya, kita nggak cuma fokus di satu gigi itu aja, tapi kita bakal ngelihat semua di keseluruhan di mulutnya ya. Ada yang harus kita balun kah, atau ada yang harus kita cabut kah, atau ada yang kita tambal dan sebagainya. Ini ada pertanyaan dari Iwan Nenggolan.
buat katanya apa nih, halo dok, pembahasannya menarik, mau bertanya. Makasih. Saya bapak-bapak rasa untuk perawatan anak kecil sejak dini sebaiknya di usia berapa ya dok? Katanya ditanya sama Bapak Iwan yang pulang, katanya anaknya umur berapa ya Pak ya? Oh gitu. Dad ya berarti ini ya, bukan moms ya. Oke. Jadi gini, kalau misalnya anak-anak dari dia tumbuh gigi pertama udah boleh diajak ke dokter gigi. Jadi sebenarnya kalau ke dokter gigi itu belum tentu ada tindakan. Nah, semakin muda anak datang ke dokter gigi untuk melihat-lihat aja tanpa perlu ada tindakan, dia nanti semakin berani gitu, semakin seneng. Nanti besok-besokannya lagi ketika ada sesuatu yang harus dirawat, dia udah berani. Jadi nggak tiba-tiba datang udah nangis duluan gitu, takut, udah segala macam dipikirin. Apalagi kalau lubangnya udah gede, pasti sakit gitu kan. Jadi sebelum tindakan yang sakit itu, bagusnya kita datang dulu aja. Anak-anak itu sebenarnya dia kadang malah lebih berani ya daripada orang dewasa, tapi kalau dia udah nyaman gitu kan, dia udah kenal dulu sama dokternya kayak gimana. Jadi kalau misalkan tindakan pertama, kalau anak yang nggak mau, nggak apa-apa, kita nggak akan maksa buat dia jadi takut gitu ya. Jadi kita pasti kenalan dulu aja gitu. Apalagi dokter KMC kayaknya penyayang anak semua ya. Kita kan ramah-ramah ya dokter KMC. Jadi untuk Dad Iwan ini ya, Papi Iwan mungkin ya, apa Dad? Ya buat Daddy Iwan. Daddy Iwan, jadi anaknya boleh dirawat itu sedini mungkin ya. Kalau sih sekitar umur 2 tahun tuh anak udah mulai lengkap ya. Kalau misalnya moms mau dari gigi dia pertama tumbuh, atau misalnya ada keluhan giginya kok nggak tumbuh-tumbuh kayak gitu, boleh kita cek dulu aja, nggak apa-apa. Walaupun giginya masih yang tumbuh misalnya 2 atau 4, nggak apa-apa ya dok ya, dibawa ke... Nggak apa-apa. Sebenarnya kita, kalau misalnya kita diperiksa kan ya dari sebelum terlambat, daripada nanti datang-datang udah dok ini kenapa anak saya giginya depannya kuning semua atau hitam semua, itu kan lebih kasihan ya gitu. Mungkin kalau misalnya sedini mungkin kan, jadi kita juga bisa ngasih edukasi ke orang tuanya mungkin ya, cara merawat. Iya benar. Di bawah sekalian orang tuanya kontrol boleh. Iya betul gitu, karena kan untuk anak-anak di bawah usia 2 tahun kan memang belum bisa ya untuk menyikat gigi ya dok ya. Jadi biasanya kita betul atau orang tuanya khususnya si ibu biasanya edukasi untuk cara gimana sih cara bersihin gigi anaknya gitu. Bisa dengan menggunakan kata yang dicelupkan air hangat gitu kan. Terus di luar sana juga banyak ya sikat gigi yang untuk baby yang dimasukin ke jari. Betul. Sebenarnya umur walaupun anaknya baru tumbuh 2 gigi, 4 gigi, itu juga nggak apa-apa kalau mau dibawa ke dokter gigi ya, selain untuk pengenalan dan juga untuk edukasi ke orang tuanya gitu ya, supaya benar. Gigi-gigi nanti yang mau tumbuhnya bagus-bagus semua ya Mams ya. Terus betul sekali Dok Ayu. Ada lagi pertanyaan dari Tosca Kalau. Dok, kalau saya punya gigi berlubang, kira-kira harus berapa kali bolak-balik ke klinik ya? Soalnya masih takut untuk ke klinik. Gimana tuh dok? Harus berapa kali? Gini ya. Jadi kalau untuk gigi berlubang sendiri itu sebenarnya, jadi kan gigi itu ada lapisan ya. Lapisan terluarnya ada namanya enamel. Kalau setelah enamel itu lapisannya ada dentin. Nah, kalau misalnya masih di sekitar-sekitar situ lubangnya, setelah kita periksa, tentu harus diperiksa dulu ya lubangnya sedalam apa gitu. Nah, kalau misalnya cuman di sekitar situ, bisa kita langsung tutup dengan tambalan. Kalau sekarang tambalannya udah bagus ya, yang warna gigi ya, gitu. Tapi kalau misalnya itu 1 kali kunjungan, datang langsung bisa ditambal. Tapi kalau misalnya ternyata borongnya ketika kita periksa udah hampir mengenai syaraf atau sudah mengenai syaraf, berarti perawatannya beda lagi. Itu harus perawatan saluran akar ya. Nah, ini yang dibilang pasien itu mungkin ribet ya, karena datangnya harus sekitar 3-4 kali. Nah, jadi sebenarnya di sini bukan kita mau bikin ribet, tapi emang caranya seperti itu ya SOP-nya. Jadi ketika pasien pertama kali datang itu, ketika kita lihat, wah ini udah mau kena syaraf nih, atau wah ini udah kena syaraf, berarti pembersihannya harus lebih ekstra daripada yang cuman lubang kecil gitu. Kalau lubang kecil kan kita bersihinnya cuman
sedikit ya. Sedangkan kalau misalnya yang udah besar, si lubangnya itu udah kena syaraf, bisa aja ada nanah di bagian bawahnya. Kalau udah kayak gitu kan lebih ribet ya. Jadi kita harus bersihin bagian akarnya, bersihin bagian di bawah akar. Nah itu yang bikin kenapa harus datang 3-4 kali sampai bisa ditambal permanen gitu. Jadi tetap harus diperiksa dulu ya. Nggak apa-apa kok, kita cek aja dulu gitu. Jadi nggak usah takut. Oke, Dok. Jadi untuk Tosca Colors ini mungkin bisa langsung datang ke KMC aja ya, biar bisa kita lihat dulu lubangnya itu sebesar apa. Kalau memang iya betul. Kunjungannya itu harus bolak-balik atau enggak itu tergantung dari kasusnya, karena setiap kasus gigi Betul. itu beda-beda untuk treatmentnya. Ada yang bisa 1 kali kunjungan, ada juga yang harus memang berkali-kali, tergantung dari kasusnya ya Dok ya. Jadi kadang suka ada pasien yang kok teman saya kemarin cuma sekali datang, saya harus 3 kali datang. Nah itu kan berarti emang beda ya kasusnya. Iya betul. Beda treatment lagi ya, sama seperti kayak obat juga. Jadi banyak juga tuh pasien yang kemarin teman saya sakit gigi pakai obat ini sembuh, terus saya pakai obat itu juga ternyata masih sembuh gitu. Jadi kan setiap balik lagi setiap penyakit itu beda treatment, beda pengobatan, beda obat yang juga beda gitu. Jadi sebenarnya untuk yang merasa punya lubang kecil, untuk datang aja ke KMC langsung ya Dok. Iya, ya lubang besar juga boleh kok. Oh iya pasti itu kalau lubang besar. Betul. Lagi. Terus tadi ada pertanyaan lagi dari Tania Putri Salsabila. Oke. Katanya mau nanya Dok, kalau yang pakai behel kan harus dokter yang awal ya. Nah dia itu dokternya jauh, terus kalau mau bolak-balik tuh ribet Dok katanya. Kalau mau kontrol ke dokter baru gimana ya Dok? Apa harus ada surat pindah kontrol behel atau gimana? Oke, Tania. Soalnya banyak yang nggak mau nerima kalau pindah kontrol dan buka ulang behel biar perawatan baru di dokter yang baru ini Dok. Makasih katanya gitu. Oke. Ya, jadi biasanya kalau kita pasang behel itu tergantung kasusnya ya. Kalau kasus berat itu, sedang keberat itu emang harus dikerjakan oleh spesialis ortodontis ya namanya. Tapi ada beberapa kasus ringan yang masih bisa ditangani, itu berarti masih bisa dilakukan di KMC. Nah, kalau misalnya masalah pindah behel, itu memang benar harus persetujuan dari dokter yang sebelumnya dulu. Kalau nggak ada persetujuan dari dokter sebelumnya atau nggak ada surat pindah, itu berarti harus diulang dari awal. Karena emang kan kita nggak tahu pengerjaan sebelumnya itu rencana perawatannya kayak gimana gitu. Iya, betul banget Dok. Jadi untuk Tania Putri Salsabila, sebenarnya kalau behel itu kan bukan kalau kita sebagai dokter itu tuh nggak cuma asal pasang ya Dok ya, tapi kita kan kita cetak, terus kita analisis dulu dari si bentuk giginya, bentuk rahangnya, terus kita bikin dulu rencana perawatannya, mau dilakukan apa nih sama Iya betul. Kalau misalnya dia udah pasang di dokter A, terus dia mau kontrol di dokter B-nya nggak akan tahu ya Dok ya, harus apa sih sebenarnya yang dilakukan di gigi tersebut. Takutnya kalau misalnya Tania tetap kekeh untuk pindah kontrol dan dokternya bersedia, nanti malah perawatannya bisa jauh lebih lama atau mungkin jadi salah perawatan gitu. Iya benar. Karena bisa aja nggak sesuai sama perawatan sebelumnya ya. Jadi memang harus, kalau untuk behel itu sendiri memang harus kembali ke dokter yang sebelumnya. Kalaupun memang mau pindah, pasti dikasih surat sama dokter sebelumnya supaya dokter tersebut ngasih tahu ya Dok ya, udah sampai tahap-tahap mana aja nih. Jadi untuk dokter yang selanjutnya mengerjakan, dia udah tahu nih bahwa pasien ini udah tahap ini dan kita harus melanjutkannya kemana gitu, supaya rencana perawatannya juga baik lah gitu ya Dok ya, nggak yang jadi hancur lah gitu ya, karena setiap perawatan itu setiap punya pemikiran perawatan tersendiri untuk pasien-pasiennya ya Dok ya. Iya betul. Untuk behel sendiri ya, jadi Tania untuk lebih baik sih dirawat ke dokter yang pasangnya. Kalau memang benar kok, kalau misalnya mau pindah dokter itu memang kita semua dokter pasti akan melepas bevelnya dulu dan kita ulang lagi perawatannya dari nol. Terus tadi ini ada dari Elsa juga, Elsa Antika. Mau tanya Dok, ada gigi bungsu yang mau tumbuh di kanan belakang dan suka ngerasa sakit. Selain minum obat, apakah ada tindakan lain ya Dok? Oke,
Jadi kalau misalnya ada gigi yang mau tumbuh di kanan belakang dan suka ngerasa sakit, itu gigi bungsu ya biasanya ya. Nah tapi kita harus lihat dulu ya tetap ya, karena kan ini tahu gigi bungsu juga kan mungkin ngerasa-ngerasa sendiri atau gimana gitu ya. Tetap kita harus lihat dulu apa benar itu karena gigi bungsu atau bukan. Jadi kita kontrol aja dulu, nggak apa-apa kita lihat ya. Nah setelah kita tahu, kita lihat itu ternyata gigi bungsu, berarti perawatannya harus diambil biasanya, karena kalau misalkan gigi bungsu itu rata-rata tumbuhnya miring, nabrak gigi sebelahnya atau malah nggak keluar sama sekali ya. Nah itu sakitnya bisa sampai ke kuping, ke telinga, ke kepala, iya ke punggung kayak gitu kalau nggak cepat ditangani gitu. Jadi sebenarnya kalau udah ada keluhan bagusnya cepet-cepet dicabut giginya gitu. Tapi biasanya kalau untuk gigi bungsu itu ada beberapa klasifikasi ya. Ada yang bisa dikerjakan KMC, ada juga yang harus kita rujuk dulu. Jadi kita lihat aja dulu kayak gimana giginya gitu. Nah, berhubung dengan gigi bungsu nih dok, banyak kan ya dok yang datang ke kita tuh keluhannya sama itu gigi bungsu. Nah sebenarnya buat dia tahu ini gigi sebenarnya bisa dicabut sama dokter kan, sebenarnya gigi bungsu itu bisa dicabut sama GP atau juga harus sama spesialis ya dok. Oke. Kriterianya ya dok ya. Nah sebenarnya nih kalau misalnya pasien datang dengan keluhan gigi bungsu, kita tuh biasanya sebagai dokter nih harus mengarahkannya gimana ya dok supaya pasien tersebut tahu nih apa harus dicabut atau bisa dicabut di sini atau enggak, karena kan di KMC juga kita tidak bisa melakukan pencabutan gigi bungsu yang yang lebih rumit ya. Kasusnya itu rumit ya. Spesialis. Nah jadi baiknya kalau misalnya datang ke dokter nih dengan keluhan gigi bungsu, biasanya sama dokter pasiennya disuruh apa ya dok? Diarahkannya bagaimana? Kalau gimana tadi? Jadi pasiennya datang dengan keluhan gigi bungsu, biasanya dokter menyarankan biasanya pasiennya disarankan sama dokter untuk ada treatment untuk gigi tersebut atau misalnya yaudah langsung cabut aja atau gimana dok? Biasanya kalau pasien. Oke. Gigi aja juga nggak cukup untuk mengobati hal tersebut gitu ya, karena emang penyebabnya itu dari gigi sulungnya, dari gigi bungsunya. Jadi kalau misalkan penyebabnya dari gigi bungsunya, ya satu-satunya emang harus dicabut gitu. Kalau emang udah mengganggu banget ya, karena kan kalau penyebabnya nggak dihilangin bakal kayak gitu terus, malah makin gede gitu ya infeksinya kalau didiemin gitu. Mungkin karena penggunaan obat kumur atau misalnya kan kadang suka ada yang bilang ya dok saya boleh nggak minum obat aja atau ada obat kumur nggak ya dok ya untuk obatin ini, itu sebenarnya nggak menghilangkan penyebab ya, jadi cuma meredakan, nanti balik lagi itu infeksinya karena emang penyebabnya belum diambil gitu. Jadi mungkin lebih baik kalau pasiennya kita datang ke sini terus kita untuk ronsen dulu mungkin ya dok ya. Iya betul. Jadi biasanya kalau untuk pengambilan gigi paling belakang itu harus ada ronsennya dulu ya. Jadi supaya kita juga tahu ya apakah ini bisa dicabut oleh GP atau harus kita rujuk ke spesialis gitu ya dok ya. Iya betul. Terus Tante Tania, terima kasih jawabannya dokter cantik. Sama-sama Tania cantik. Ini juga ada pertanyaan dari Eva Fitrianti. Oh dok, iya. Anak saya 17 bulan, gigi depannya rotasi dok, gimana ya dok penanganannya? Nggak akan jadi tongos kan dok? Oh iya. Oke, jadi Moms Eva ini anaknya usia 17 bulan, gigi depannya rotasi. Aduh rotasi ya Mom ya. Nah kalau misalnya cukup tahu tuh. Jago nih momnya. Iya benar. Mungkin dok bisa dijelasin sedikit rotasi itu gimana? Mungkin banyak moms yang nggak ngerti. Belum tahu mungkin ya. Nah,
Mungkin ini momnya juga taunya dari hasil baca-baca tentang kesehatan gigi dan mulut ya. Kayaknya momsnya rajin. Nah, jadi kalau misalnya ada gigi anak, kalau rotasi itu kan berarti muter-muter, atau misalnya harusnya depannya itu lurus, ini agak miring-miring gitu ya. Banyak sih sebenarnya yang moms yang ke KMC nanya, "Dok, ini kok anak saya giginya berantakan banget, bisa dibenerin nggak ya?" gitu. Tapi kan kalau di sini yang ditanyain sama Mom Eva itu anaknya usia 17 bulan, gigi depannya rotasi. Nah, kita cari tahu dulu rotasinya kenapa nih? Apa karena rahangnya kecil, atau ukuran giginya besar, atau karena sering ngemut jempol. Kan anak-anak ada bad habitnya ya, ada kebiasaan buruk ya. Kadang suka gigit-gigit apa, terus udah kayak gitu ngemut jempol, terus tapi itu biasanya sampai 2 tahun baru kelihatan ya efeknya ya di gigi. Nah, kalau misalnya masih umur 17 bulan, karena masih ada masih bisa dari gerakan otot-otot ya. Sebenarnya kalau untuk gigi itu dipengaruhi dari gede kecilnya rahang, terus udah kayak gitu pergerakan otot bibir juga bisa mempengaruhi ya. Jadi nanti makin gede masih bisa berubah gitu kan. Jadi nanti boleh kita lihat dulu aja, nanti kita sama-sama cari tahu penyebabnya kenapa miringnya, baru nanti kita bisa kasih tahu jawabannya kenapa gitu. Jadi intinya sih sebenarnya balik lagi ya Dok, harus konsul lagi ke kita, datang lagi ke kita. Iya, benar. Untuk kita lihat langsung aja iya. posisi giginya tuh kayak gimana gitu kan. Terus kan kita belum lihat ya rotasinya kayak gimana gitu, yang dimaksud rotasi sama Mom Eva tuh gitu. Jadi lebih baik sih untuk Mom Eva, untuk anaknya dibawa ke sini untuk bisa diperiksa gitu ya. Iya. Jadi kita tahu gitu rotasinya seberapa pergerakan parah atau betul. Terus sama dilihat apakah giginya udah tumbuh semua atau belum gitu. Tapi katanya Moms Evanya takut, katanya lagi pandemi, nggak usah takut Moms. Nah, ini balik lagi ya, mungkin kalau yang tadi kelewatan kali ya, apa sih namanya, untuk bahasan yang kita selama pandemik ini. Jadi emang kalau misalnya selama pandemik ini untuk yang nggak emergensi di awal udah dikasih tahu juga mungkin ke masyarakatnya untuk menunda dulu hal-hal yang bukan emergensi. Sedangkan kalau untuk pertanyaan kayak Moms ini gigi anak saya, Dok ini gigi anak saya rotasi miring-miring atau gimana, perlu nggak sih sebenarnya gitu ya sekarang ke dokter gigi? Nah, hal-hal kayak gini sebenarnya bisa ditunda ya untuk ke dokter gigi. Tapi kalau pertukaran dari pasien ke pasien, COVID gitu ya, pertukaran virus dari pasien ke pasien karena di KMJ sendiri kan kita tadi udah nyediain exhaust, ventilasi tadi ya, terus udah kayak gitu udah ada HEPA filter, lalu setelah itu ada suction extraoral. Jadi insya Allah Mom bisa lebih tenang sama bawa anak ke KMC gitu. Iya, betul. Jadi yang buat masih takut-takut untuk ke dokter gigi, insya Allah ya insya Allah ya Dok di KMC safety lah ya untuk orang berobat ke sini, karena kan kita juga sebagai dokter dan klinik juga pasti sangat memikirkan kesehatan. Selain untuk dokternya sendiri, untuk pasiennya juga gitu kan, kita juga nggak mau ya menularkan penyakit ke pasien atau pasien menularkan penyakit ke kita juga nggak mau. Jadi sudah semaksimal mungkin lah proteksi kita untuk di masa pandemi ini ya Dok ya. Iya betul. Terus ini ada juga pertanyaan dari Meban Ceka, susah ya namanya. Gimana nih Meban Ceka katanya? Ya Dok, kalau lagi hamil boleh ambil gigi bungsu nggak? Terus apa sama dokter bisa katanya gitu? Ya bisa Dok. Oke. Asal jangan melahirkan sama kita Moms. Ya. Momsnya lagi hamil ini ya, terus mau ngambil gigi bungsu. Meban Ceka-nya lagi. Oke. Aduh, susah ya namanya, maaf ya kalau salah nyebutnya. Oke, jadi kalau Moms lagi hamil terus mau cabut gigi bungsu itu sebenarnya nggak disarankan ya. Jadi kita pasti tanya dulu, sebenarnya Moms ini gigi bungsunya sangat mengganggu atau enggak.
Jadi kalau misalnya mengganggunya sampai mempengaruhi kualitas hidup gitu ya, sampai nggak mau makan, sampai nggak bisa tidur kayak gitu kan, itu berarti emang udah parah banget ya. Nah, jadi kalau hal-hal yang kayak gitu kan emang berarti harus segera ya. Nah, jadi mungkin bisa dilakukan tindakan tapi enggak di awal trimester gitu. Atau mungkin enggak di akhir juga kalau misalnya perutnya udah besar mungkin agak kesusahan ya kalau terlentang terlalu lama. Jadi bagusnya kita ambil di antara 4 sampai 6 bulan. Tapi itu pun harus kalau misalnya lagi hamil bagusnya kita rujuk ke spesialis bedah mulut. Karena emang kalau misalkan lagi hamil itu obat-obatan yang dikonsumsi kan terbatas. Terus tindakannya juga kalau misalnya ternyata nanti ada perdarahan atau segala macam, itu kan emang yang lebih ahlinya spesialis bedah mulut ya. Jadi harus tetap dikonsultasikan terlebih dahulu gitu, Mom. Jadi sebaiknya untuk Mam Mei aja lah ya, sisa ngejemputnya Mam Mei. Mam Mei. Mam Mei untuk ditunda dulu kali ya sampai melahirkan mungkin ya, lebih baiknya supaya nanti juga tindakannya jadi lebih leluasa gitu ya. Jadi lebih baik ditunda dulu dicabutnya sampai melahirkan ya, Mams. Iya, betul. Makasih ya, Mams udah nanya. Terus ini juga ada pertanyaan dari Mams Aminah NH. Emergensi itu kalau di perawatan gigi kayak gimana, Dok? Mungkin Mams ketinggalan ya sama. Iya, Mom Aminah mungkin ketinggalan ya. Tadi baru datang, nggak apa-apa. Kita jelasin lagi. Jadi kalau misalnya untuk emergensi itu tuh tadi di awal pandemik ya. Di awal pandemik disarankan untuk hanya yang emergensi saja. Tapi sekarang karena sudah ada arahan dari PDGI bagaimana klinik gigi itu seharusnya dan juga bagaimana cara proses masuk pasien sampai bisa diperiksa itu bagaimana. Jadi karena kita takut kalau misalnya kan kita nggak tahu ya akhir dari pandemik itu kapan. Bisa aja setahun lagi, 2 tahun lagi, atau kan kita nggak tahu ya. Jadi hal-hal yang kecil pun bisa jadi besar gitu. Jadi sekarang boleh yang nggak emergensi pun boleh kita kerjakan gitu. Tapi kalau untuk Mom Aminah nanya kasus emergensi yang seperti apa, emergensi itu misalnya kalau ada perdarahan hebat, lalu misalnya ada trauma atau karena kecelakaan gitu ya, yang kena gigi dan mulut, itu boleh langsung datang. Lalu setelah itu misalnya konsul nih, Dok saya sakit gigi, terus udah kayak gitu gini, terus udah kayak gitu kita kasih saran meminum obat pereda nyeri, ternyata nggak mempan tuh, sakitnya malah tambah hebat. Nah itu juga termasuk emergensi, jadi boleh kok datang. Dan jadi yang perlu ditekankan itu berarti sekarang yang hal-hal yang bukan emergensi pun sudah boleh ya ke klinik gigi gitu. Oke deh, jadi untuk Mams Aminah sebenarnya kalau sekarang emergensi mau emergensi atau nggak emergensi juga udah boleh ya untuk datang ke dokter gigi, karena sebenarnya kita juga ya, seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa di klinik KMC juga sudah memproteksi pasien dan juga dokternya dengan sebaik mungkin. Terus kita juga di kliniknya sudah sesuai dengan standar PDGI yang dianjurkan, yang harus ada exhaust, harus ada extraoral suction, itu kita udah punya semua. Jadi insya Allah untuk perawatan di KMC itu aman ya, Mams. Lalu ini juga ada dari, ini bukan Mams tapi Dad ya, Dad Ovi Firmansyah. Dok, kalau saya mau giginya putih kayak artis gimana ya? Kayak gitu, Dok. Waduh. Giginya pengen putih katanya kayak artis. Lagi pandemik tapi harus tetap on gitu kan. Iya, benar. Penampilan harus tetap oke gitu kan, tetap kece. Oke, jadi kalau misalnya masalah giginya mau putih kayak artis gimana ya? Kalau dijawab boleh ya boleh gitu kan. Cuman kan sebenarnya selain estetik kan kita juga harus memperhatikan fungsi ya. Jadi nanti harus kita cek dulu apa benar giginya bisa dibuat seperti artis, atau maksudnya mungkin divinir ya di sini, atau ternyata nggak indikasi buat divinir. Jadi nah ya, atau misalnya di bleaching ya, kalau putih bleaching itu berarti bukan yang putih mencerang artis banget ya, maksudnya mungkin naik aja ya warna putihnya gitu dari gigi normal. Nah itu bisa, jadi sebenarnya kalau yang hal-hal seperti itu bisa kita konsulin dulu ya. Jadi bagusnya datang dulu, kita lihat kondisi giginya, apakah memungkinkan untuk dilakukan pemutihan gigi. Nanti kalau bisa dilakukan ya pasti kita beritahu ya bisa dilakukan atau tidaknya gitu. Iya, oke. Jadi untuk Dad Firmansyah,
untuk pemutihan gigi harus balik lagi, harus datang lagi ke sini, harus datang dulu ke sini, diperiksa dulu sama dokternya. Terus kita juga harus tahu nih, mungkin bapaknya punya kebiasaan apa, misalnya seperti merokok atau minum kopi, itu juga kan ngaruh ya setelah dilakukan perawatan. Betul. Hindari, karena kalau misalnya masih dilakukan juga nanti percuma udah diputihin giginya kuning lagi gitu. Jadi sebenarnya itu nggak cuma kayak sekedar pengen putih aja, tapi setelah after dari treatment itu yang harus kita jelasin ke pasiennya untuk menjaga supaya si gigi tersebut nggak balik ke warna semula atau justru lebih buruk dari warna semula gitu ya dok ya. Iya betul. Terus mungkin ini satu lagi pertanyaannya dok ya, karena udah mau jam 2 juga, kita mau menyudahi live ini, tapi ini ada satu lagi dari Mam Civi, mungkin ini yang terakhir ya, Civita Febriana 44, katanya mau tanya dok, kalau lagi pandemi gini bisa nggak buat cabut gigi bungsu? Lagi-lagi ya, telat ya mas, nggak apa-apa. Aduh dimarahin ya sama dokter Ayu, takut. Kita sebenarnya udah bahas ya kalau tentang gigi bungsu, di masa pandemi ini kita bisa melakukan apapun treatmentnya, ya kan? Iya. Selama memang itu masih di jalur kita, maksudnya masih di dalam indikasi untuk dilakukan kompetensi kita. Ya, karena kan kebetulan saya dokter Tami itu adalah dokter GP yang dimana dokter gigi umum ya. Iya, dokter gigi umum, dimana untuk pengerjaan gigi bungsunya itu nggak semuanya bisa kita lakukan ya. Iya betul, karena emang ada beberapa kasus gigi bungsu yang emang harus masuk ruang operasi gitu, nggak bisa dikerjakan di klinik gitu. Jadi baik lagi kalau untuk gigi bungsu lebih baik untuk datang ke klinik, dikonsultasikan lagi sama dokternya. Nanti di sini kita bakal kasih tahu apakah bisa kita cabut atau harus kita rujuk, gitu ya Mam? Iya betul, betul sekali. Oke deh Mas semuanya, terima kasih. Nggak semua Mams aja sih, ada Dad juga ya, karena emang kebersihan gigi dan mulut itu emang bukan cuman ibu-ibu aja ya yang harus merawat kesehatan gigi dan mulut anaknya, bapak-bapak juga loh punya kewajiban untuk apalagi kalau bapak-bapak rata-rata ngerokok ya, itu yang justru yang harus banyak lebih aware sama kesehatan gigi, itu yang perokok, yang minum alkohol, yang punya penyakit sistemik gitu ya, seperti gula, darah tinggi, itu yang harus benar-benar lebih aware terhadap kesehatan gigi dan mulut, karena sebenarnya itu ngaruh banget sama kesehatan gigi dan mulut ya dok ya. Betul. Oke dok, jadi nggak kerasa udah 1 jam kita live tentang membahas tentang kesehatan gigi di masa pandemi ini. Jadi kalau bisa kita simpulkan untuk perawatan perawatan di masa pandemi ini untuk kesehatan gigi dan mulut itu untuk sekarang sih sebenarnya sudah kembali ke new normal ya dok ya. Jadi maksudnya semua tindakan sudah kita lakukan di KMC karena kita dengan suasana ruangan yang sudah standar dengan anjuran PDGI. Lalu kita juga dokternya sudah dilengkapi dengan APD level 3 yang dimana PDGI, sehingga kita meminimalisir terjadinya kontak atau pertularan penyakit antara dokter dan pasien ke dokter gitu ya dok ya. Iya betul. Untuk mungkin jadi untuk semua para keluarga KMC, teman-teman KMC yang mau datang ke dokter gigi, ke poli gigi kami, nggak perlu khawatir lagi, nggak perlu takut lagi, tinggal datang ke sini aja, bisa by appointment juga supaya tidak menunggu dulu atau tidak ngantri terlalu lama, jadi bisa by appointment. Atau juga yang punya pertanyaan mungkin nanti next live ya bisa kita jawab. Maaf banget ya masih ada pertanyaan kita belum bisa jawab, mungkin nanti di next live kita bisa jawab lagi gitu ya. Jadi terima kasih. That Yudis tuh kayaknya minta dijawab ya. Nanti kita jawab deh. Iya, nanti kita jawab ya di next live berikutnya ya dok ya. Jadi semoga live kita hari ini bermanfaat untuk teman-teman atau yang pengen dokter gigi tapi masih takut di masa pandemi ini. Insya Allah kalau di KMC sini kita semua udah aman untuk melakukan semua pemeriksaan. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, tinggal datang aja
tinggal datang ke sini, ketemu sama kita, nanti kita konsultasi, kita periksa semuanya supaya kalau misalnya ada walaupun lubang kecil juga pasti bakal kita edukasi dan kita akan lakukan perawatan gitu. Jadi untuk di masa pandemi kita udah nggak ngelakuin yang emergensi lagi ya dok ya, tapi semua insya Allah itu udah bisa kita lakukan di KMC. Iya, kalau misalnya masih ragu, ada yang mau ditanyain, misalnya dok punya ini nggak di kliniknya, dok katanya harus ada ini ya di kliniknya, itu boleh banget nanti telepon aja ke call centernya KMC, insya Allah nanti dijawab di situ gitu. Gitu, oke deh kalau kayak gitu. Mungkin ada lagi yang mau ditambahin sama dokter Tami atau cukup mungkin dok? Iya sih, paling segitu aja ya. Cukup ya dok ya. Jadi terima kasih sekali lagi untuk yang udah nonton. Nanti kita ketemu lagi ya di live berikutnya dengan tema-tema. Iya, makasih ya teman-teman yang udah nonton. Nanti ini kan live perdana nih. Nanti ada live selanjutnya mungkin bahasannya lebih seru ya. Iya, jadi kita juga mohon maaf ya kalau misalnya ada kekurangan atau iya betul. Masih agak gugup karena ini kebetulan live kita yang pertama. Iya betul. Jadi, iya benar Dok Ayu. Kedepannya kita bisa lebih bahas yang topiknya lebih menarik dan orang-orang juga pengen tahu. Pasti banyak sih di luar sana yang pengen tahu tentang gigi sih dok. Betul. Oke. Ya, dok. Iya, makasih juga ya Dokter Ayu. Ya, sama Dokter Tami. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.